Jadi setelah backlog melalui proses sterilisasi ataupun steam ataupun pengukusan, kemudian backlog kita bibit atau kita inokulasi. Setelah kita inokulasi, kemudian backlog tersebut akan kita diamkan dulu ke suatu tempat atau ruangan yang dinamakan ruangan inkubasi. Nah, kenapa backlog setelah inokulasi tidak langsung kita taruh ke tempat pembuahan ataupun kumbung jamur? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita petani jamur, terutama yang produksi sendiri, itu sangat membutuhkan ruang inkubasi ataupun ruang inkubasi itu sendiri itu sangat penting bagi petani jamur. Sebelum backlog jamur ataupun sebelum miselium memasuki fase pembentukan buah jamur, itu backlog jamur itu membutuhkan ruangan yang hangat, sedangkan kumbung jamur itu ruangannya cenderung dingin, teman-teman. Jadi dalam ruang inkubasi itu suhunya berbeda dengan ruang pembuahan. Nah, untuk suhu sendiri ruang inkubasi itu kisaran 30 derajat Celcius ya. Dan untuk standar ruang inkubasi sendiri itu yang jelas harus bersih. Yang kedua itu ruang inkubasi harus kering, jadi dia tidak boleh lembab seperti ruang pembuahan jamur. Jadi itu ruangannya itu memang sangat berbeda, fungsinya juga berbeda. Nah, setelah nanti backlog itu miselium sudah mencapai 80% ataupun 50% ke atas, itu baru kita bisa memasukkan ke dalam ruang pembuahan ataupun kumbung jamur. Nah, untuk ruang inkubasi itu usahakan kalau mempunyai ruangan tertutup itu usahakan pakai ruangan tertutup, teman-teman. Kalau seperti saya ini ruangannya terlalu terbuka dan itu memudahkan hama rengit yang kecil-kecil itu masuk, teman-teman. Kalau teman-teman punya ruangan yang tertutup, ya silahkan pakai saja ruangan tertutup yang ada sirkulasinya, tetap ada sirkulasinya, cahaya dia tidak terlalu membutuhkan cahaya yang banyak. Jadi seperti itu. Kalau punya seperti itu ya dimanfaatkan saja, itu lebih baik. Karena apa? Karena hewan hama seperti rengit yang kecil-kecil itu sepengetahuan saya, setelah saya amati, itu rengit kecil-kecil itu bisa melubangi yang namanya penutup kertas pada backlog, teman-teman. Itu dia mampu melubangi kertas tersebut. Entah teman-teman percaya atau tidak, itu dia mampu melubangi kertas tersebut apabila kita terlalu terlalu menyepelekan hal tersebut ya. Kemudian dia menjadi banyak di situ, berkembang biak banyak. Setiap hari backlog kita dikerubuti rengit tersebut, dia lama-kelamaan akan berlubang, kertas penutup backlog akan berlubang dan rengit tersebut akan memasuki backlog kita, kemudian miselium kita itu akan habis dimakannya. Hewan tersebut itu sangat suka sekali dengan miselium muda, dia sangat suka dengan miselium muda. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa kok suka dengan yang muda-muda. Karena dan pastikan ruang inkubasi Anda itu hangat. Kenapa dinamakan inkubasi? Ya memang dia harus hangat, namanya juga inkubasi ya. Beda suhunya dengan ruang pembuahan, harus dibedakan. Nah, kalau kita tidak mempunyai ruang inkubasi, kemudian backlog langsung kita susun ke rak rak pembuahan, itu sangat menyulitkan kita nanti apabila
terjadi kegagalan pada backlog, kita bongkar lagi di ruang pembuahan, kita sortir lagi di situ, dan itu sangat ribet sekali teman-teman. Apalagi seperti saya ya yang menggunakan rak gantung ataupun rak tali rafia, itu sangat ribet sekali dan sangat memakan waktu nantinya. Nah, ketika kita sudah menemukan backlog yang gagal setelah kita sortir, itu nanti juga bisa langsung kita daur ulang teman-teman, bisa langsung kita daur ulang. Jadi backlog tersebut tidak menunggu lama untuk kita daur ulang, dan itu sangat efektif sekali apabila kita mempunyai ruang inkubasi yang cukup. Apalagi untuk teman-teman petani yang mau menjual backlognya, lah itu penting sekali. Untuk petani yang mau menjual backlognya itu sangat penting sekali mempunyai ruang inkubasi, karena kita tidak mungkin mengirim backlog itu dalam keadaan miselium yang masih muda ataupun baru kita bibit kita kirim. Itu sangat sangat berisiko sekali untuk kita ataupun untuk petani yang membelinya. Alasan lain kenapa kita membutuhkan ruang inkubasi, dalam seminggu sekali nanti kita akan bisa mengecek itu backlog, kemudian kita sortir untuk backlog yang gagal. Misalkan kegagalan yang dikarenakan bibit itu akan terlihat setelah seminggu setelah inokulasi, itu baru terlihat. Seminggu setelah inokulasi kegagalan bibit itu akan terlihat teman-teman. Nah, di situ akan memudahkan kita dalam sortir hal tersebut. Kemudian minggu berikutnya, 2 minggu kemudian, kita juga akan mensortir backlog itu lagi. Karena apa? Karena kegagalan karena oncom ataupun dan lain sebagainya biasanya itu akan terlihat setelah 2 minggu setelah inokulasi, itu akan baru terlihat. Jadi nanti backlog yang kita masukkan ke dalam kumbung itu memang benar-benar backlog yang sudah fix, benar-benar bagus untuk pembuahan. Selain itu, dalam ruang pembuahan ataupun kumbung jamur itu banyak sekali hama-hama yang tertinggal oleh bekas-bekas budidaya jamur yang siklus sebelumnya, teman-teman. Jadi dalam kumbung jamur itu sangat banyak sekali hama yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita ya. Itu sangat berbahaya sekali kalau kita setelah inokulasi langsung kita masukkan ke dalam kumbung jamur. Jadi sebaiknya teman-teman yang mau belajar membuat backlog itu harus dipikirkan untuk mempunyai ruang inkubasi. Nah, untuk ruang inkubasi sendiri itu penyusunannya itu macam-macam. Penyusunan backlog dalam ruang inkubasi itu macam-macam. Ada yang menggunakan rak, ada yang menggunakan, kalau seperti saya itu hanya saya tumpuk seperti di belakang ini, itu hanya saya tumpuk seperti itu. Kemudian ada yang rak miring, ada yang rak berdiri. Itu macam-macam sekali teman-teman. Teman-teman bebas mau menggunakan apa. Yang jelas saya sarankan teman-teman yang memproduksi backlog sendiri itu wajib mempunyai ruang inkubasi. Nah, perbedaannya kalau kita backlog itu kita miringkan dengan kita berdirikan itu apa? Kok ada yang berdiri, ada yang miring. Itu saya kira perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi tetap ada perbedaannya teman-teman. Saya pernah menguji coba backlog yang kita berdirikan, susunan yang berdiri itu perambatan miselium itu akan lebih cepat, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh, hanya selisih sedikit saja.
itu akan lebih cepat yang kita berdirikan daripada kita miringkan. Karena apa? Karena kadar air itu akan turun ke bawah, terutama untuk backlog yang kadar airnya terlalu tinggi, itu dia akan turun ke bawah kadar airnya, kemudian miselium yang merambat dari atas itu akan merambat dengan baik dari atas backlog. Jadi mungkin itu saja sekilas tentang ruang inkubasi menurut versi saya ya. Untuk teman-teman yang punya tambahan, silahkan komen di kolom komentar, ataupun mau tanya-tanya apa, silahkan komen di kolom komentar. Saya akan jawab semampu saya ataupun sepengetahuan saya. Kita akan sama-sama belajar di sini. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya di sini Dwi Muryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.